Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izatun Nafsi Al-Karimah, NRP 52131067 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Institut Teknologi 10 November Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses audit TI. Proses audit TI merupakan suatu proses kontrol pengujian terhadap infrastruktur teknologi informasi yang berhubungan dengan masalah audit finansial dan audit internal. Audit TI lebih dikenal dengan istilah EDP auditing atau Electronic Data Processing. Biasanya digunakan untuk menguraikan dua jenis aktivitas yang berkaitan dengan komputer. Salah satu penggunaan istilah tersebut adalah untuk menjelaskan proses penelahan dan evaluasi pengendalian internal dalam EDP. Jenis aktivitas ini disebut sebagai auditing melalui komputer. Penggunaan istilah lainnya adalah untuk menjelaskan pemanfaatan komputer oleh auditor untuk melaksanakan beberapa pekerjaan audit yang tidak dapat dilakukan secara manual. Jenis aktivitas ini disebut audit dengan komputer. Tujuan dari audit TI sendiri untuk meninjau dan mengevaluasi faktor-faktor ketersediaan atau availability, kerahasiaan atau confidentiality, dan keutuhan atau integrity dari sistem informasi organisasi. Untuk proses audit TI memiliki beberapa prinsip proses. Yang pertama, membangun dan mengimplementasikan strategi audit berdasarkan risiko. Yang kedua, merencanakan audit yang spesifik, yaitu rencana khas untuk perusahaan di mana berfungsi untuk memastikan sistem bisnis dan TI-nya terlindungi dan terkendali. Yang ketiga, mengatur audit sesuai standar yang ditentukan perusahaan di mana standar adalah persyaratan wajib untuk auditor TI atau pelaporan. Yang kedua, guideline, yaitu pedoman penerapan standar seperti COBIT, ITIL, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada procedure audit TI, yaitu untuk mencapai tujuan audit yang telah direncanakan, di mana di dalam procedure terdapat langkah-langkah bagaimana mematuhi standar dengan contoh prosedur kerja auditor TI yang benar. Kemudian yang keempat, mengkomunikasikan isu yang muncul, potensial risiko, dan hasil audit ke stakeholder kunci. Dan yang kelima dan yang terakhir, memberikan saran implementasi manajemen risiko dan praktek pengendaliannya. Fungsi pelaksanaan proses audit TI terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sebagai penilaian pengendalian atau appraisal of control, di mana pemeriksaan operasional berhubungan dengan pengendalian administratif pada seluruh tahap operasi perusahaan yang bertujuan untuk menentukan apakah pengendalian yang ada telah memadai dan terbukti efektif serta mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, penilaian kinerja atau appraisal of performance, di mana penilaian pelaksanaan dan operasional serta hasilnya. Penilaian diawali dengan mengumpulkan informasi-informasi kuantitatif lalu melakukan penilaian efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi kinerja. Penilaian selanjutnya menjadi informasi bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dan yang terakhir adalah membantu manajemen atau assistant to management, di mana dalam pemeriksaan operasional dan ketataan maka hasil audit lebih diarahkan bagi kepentingan manajemen untuk performansinya, dan hasilnya merupakan rekomendasi atas perbaikan-perbaikan yang diperlukan pihak manajemen. Kemudian, audit TI memiliki cycle atau proses tahapan. Yang pertama yaitu planning, kedua adalah audit, dan yang ketiga adalah action. Di dalam planning terdapat beberapa bagian atau tahapan seperti memilih topik apa yang akan diaudit. Kemudian yang kedua adalah memastikan atau menyetujui standar atau best practice yang telah disetujui oleh perusahaan atau yang telah dipakai oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan audit program, di mana di dalamnya terdapat audit plan dan termasuk audit metodologi. Kemudian masuk ke tahapan audit, ada tahapan pilot and data collection, di mana auditor akan mengumpulkan data-data yang akan diaudit yang diperoleh dari
organisasi tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah analisis dan data reporting dari data collection tadi. Kemudian lanjut ke tahap selanjutnya yaitu action, di mana di dalamnya ada tahapan yang pertama ada make recommendation atau membuat rekomendasi apa sih pentingnya audit yang bisa dirasakan oleh manajemen perusahaan. Kemudian yang ketujuh ada implement change atau bagaimana cara pemberian kontrol-kontrol terhadap perubahan yang ada. Kemudian yang kedelapan adalah pemberlakuan re-audit, di mana re-audit ini bisa dilakukan setelah 5 tahun proses audit berlangsung. Sebagai catatan, jika rekomendasinya tidak dilaksanakan, pasti akan terlihat di tahapan sebelumnya. Kemudian, catatan yang kedua, dalam setiap langkah audit harus memperhatikan perangkat audit. Jadi, siapapun yang mengaudit, maka senjata auditnya pasti sama. Dan yang ketiga adalah, jika ingin membuat program audit, harus membuat perangkat audit dan tergantung objek yang akan diaudit. Topik audit TI sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah general dan spesial. General yaitu merupakan pemeriksaan secara menyeluruh atas penata kelolaan dan kinerja TI perusahaan. Kemudian yang spesial yaitu pemeriksaan terbatas sesuai permintaan. Jadi tergantung dari perusahaan ingin melakukan audit secara menyeluruh atau hanya sebagian yang spesifik terhadap satu bidang saja. Lanjut masuk ke audit charter. Audit charter yaitu sebuah dokumen tertulis resmi yang mendefinisikan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab internal dan atau external auditing office yang digunakan selama proses audit. Fungsi dari audit charter sendiri menetapkan bagian internal dan atau eksternal, posisi audit office dalam organisasi, wewenang akses ke semua kegiatan yang relevan dengan kinerja organisasi, dan mendefinisikan lingkup pekerjaan. Untuk konten dari audit charter sendiri ada beberapa bagian yang harus diisi, yaitu harus ada tujuan, tanggung jawab, wewenang, akuntabilitas, keterbatasan, dan persetujuan yang dilakukan oleh beberapa pihak seperti auditor dan auditi. Auditor di sini adalah orang yang melakukan audit dan sedangkan auditi adalah orang yang diaudit. Nah, ini merupakan contoh dari audit charter. Setelah membuat audit charter, kita harus membuat audit TI plan, di mana cakupan audit TI yang memenuhi tujuan audit, mematuhi hukuman yang berlaku dan standar audit profesional atau audit charter. Kemudian di dalam audit TI plan juga melakukan pendekatan audit berbasis risiko. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya yang diperlakukan dengan manajemen proyek yang baik. Jadi, sebelum kita melakukan audit, harus benar-benar mempersiapkan senjata audit dan segala konten yang dibutuhkan. Di dalam proses audit TI, terdapat identifikasi risiko dan kontrol, di mana identifikasi risiko dan kontrol merupakan penetapan risiko yang terjadi di lingkup audit dengan menganalisis kontrol internal dan kontrol TI yang ada. Kontrol internal seperti prosedur, praktek, dan struktur organisasi yang diimplementasikan untuk mengurangi risiko. Contohnya absen karyawan. Sedangkan kontrol TI yaitu kontrol internal yang spesifik di mana berhubungan dengan proses TI. Contohnya adalah tata kelola yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Kemudian ada jenis risiko yang dapat diaudit terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada inherent risk atau potensi kesalahan yang melekat karena ketiadaan kontrol internal. Contohnya, tidak adanya absensi akan menyebabkan banyak mahasiswa tidak disiplin. Kemudian yang kedua adalah control risk, di mana masih adanya potensi kesalahan walaupun sudah ada kontrol internalnya. Contohnya, walaupun sudah ada absensi, masih ada potensi mahasiswa tidak disiplin karena titip absen. Kemudian yang ketiga adalah detection risk,
yaitu potensi kesalahan karena prosedur audit yang dilakukan mungkin tidak dideteksi adanya error yang cukup. Contohnya, sudah ada sidik jari tapi tetap lupa absen. Dan yang terakhir adalah audit risk, yaitu kesalahan dalam audit. Contohnya, dalam absensi elektronik masih bisa dibobol. Nah, itu tadi penjelasan sedikit mengenai proses audit TI. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa tonton terus video selanjutnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.